Alright bro, sis, what if I told you kalau misalnya nggak semua konten TikTok itu sampah? Di video ngopi gue sebelumnya mungkin banyak banget gue bilang kalau misalnya the majority content of TikTok itu benar-benar bisa membuat IQ kita turun. Tapi tahukah kalian kalau misalnya nggak semua konten di TikTok itu bisa membuat moral kalian tergerus. Ada satu tipe konten TikTok yang sekarang lagi seneng banget gue lihat. Dan tipe konten video TikTok ini biar gue ceritain dulu ya sumbernya itu kayak gimana. Sebelumnya itu kayak gimana. Jadi format video itu ada orang yang memutuskan untuk usaha, untuk jualan gitu. Tapi dia cerita di video kalau misalkan awal-awal usaha tuh bener-bener semangat banget. Terus tiba-tiba dagangannya sepi anjir di next beberapa jam kemudian. Dan itu lucu banget. Kayak tiap kali gue ketawa gue ngerasa bersalah. Dan itu bener-bener momen yang asik banget gitu. Cuman di saat yang bersamaan gue relate, gue pernah ngelakuin usaha juga gitu. Gue pernah jualan dan gue ngeliat beberapa video-video dari mereka yang menceritakan itu bener-bener entertaining banget. Dan gue bakal ngasih lihat ke lu semua video-video itu kayak gimana. Oke, jadi by the way, ini gue gak tahu kebetulan atau kagak gitu. Tapi ternyata di Reddit pun udah ada yang mention video-video kayak gini. Jadi lu bisa temukan video compilationnya di Air Indonesia gitu ya, yang upload gaji buta dengan caption kalau lu nggak nyoba nggak bakal bangkrut. Nah kalau misal lu nyari TikTok sendiri, lu bisa cari di lagunya Melissa Ellie, Sonido Original. Beberapa di antara video-video ini bakal memperlihatkan ke kita semua gitu ya. Kalau misalkan ada tipe video orang-orang tuh semangat buat usaha tapi beberapa jam kemudian gak laku. Dan sorry kalau misalkan videonya gue bakal coba buat ini ya, bakal coba buat gue kecilin suaranya soalnya copyright parah gitu. Cuman ya gue bakal ngajakin lo buat sama-sama ngelihat bagaimana penderitaan orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki kualitas hidupnya tapi ternyata usahanya belum cukup. So, nah gue juga bakal nonton sambil gue potong-potong gitu ya, sambil gue respon beberapa konten-kontennya soalnya ya mungkin ada beberapa hal yang pengen ngomongin juga. Jadi let's go. Jadi gue bisa aja ngelihat dari TikTok, tapi kayaknya kita bakal ngelihat dari compilation ini buat sama Mas Gaji Buta dulu. Kalau misalnya emang pengen cari silakan langsung ke Reddit aja. Jadi let's go coy. Ini lucu banget. Thank you banget Om Gaji Buta. Apa nih? Ini dari akun kedua Alwibi. Iseng-iseng ikut bazar UMKM hari pertama. Hey, udah semangat ya? Nggak. Jam 6 udah sepi kan, sosial gak ada acara. Jadi kalau misalkan lu lihat di kolom komentarnya ya, oke, nanti kita lihat di salah satu kolom komentar gitu. Cuman kalau misalnya lu lihat di kolom komentar video ini banyak banget orang-orang yang ngasih respon juga. Kalau misalkan banyak banget dari mereka juga berpengalaman. Oh, kita juga pernah nih buka usaha di acara-acara pemerintah dan segala macem. Nggak beda jauh anjir pengalamannya. Kayak ini sosialisasi gimana, nggak ada yang datang dan segala macam. Pada akhirnya kita harus bagi-bagi ke tetangga. Mungkin sebagian dari lu semua pada mikir kayak Bang Ray, siapa tahu ada salah satu kreator TikTok di situ yang cuman settingan doang, kayak cuma nyari trendok. I know, gue tahu itu ada beberapa mungkin aja yang settingan gitu, tetep aja dagangannya habis cuman karena emang pengen ngeliat orang, pengen ngerasa dikasihanin jadi akhirnya buat video kayak itu. Gue nggak masalah. Yang jelas gue pun pernah punya pengalaman yang sama dengan orang-orang yang buat video kayak gini. Ibu negara pun punya pengalaman yang sama sama orang-orang yang buat video ini. Kalau misalnya tanya ke gue pengalaman gue yang kayak gimana, jadi waktu SMP gue pernah jualan petasan. Gue pernah ada dalam momen dimana gue punya tabungan gitu ya. Terus habis itu tabungannya gue mikir kayak ini keren nih kalau misalkan nanti di waktu puasa gue pengen punya usaha. Terus habis waktu lebaran gue bisa ngasih ke ponakan-ponakan gue. Pemikiran gue itu udah muncul waktu SMP. Jadi akhirnya gue semangat tuh. Gue pakai uang 90.000 gue buat beli petasan di pasar. Jalan kaki tuh jauh banget. Dari rumah gue ke pasar jauh banget. Tapi gue untuk menghemat modal gitu, akhirnya gue jalan kaki. Gue beli tuh beberapa petasan-petasan korek terus segala macem. Terus itu gue jualin tuh di depan rumah gue. Laku nggak bang? Laku. Kalau gue laku beda ya sama orang di sini. Cuman kalau misalnya lihat di musiknya gitu ya, nggak sedikit dari mereka juga ada yang ngasih pengalaman laku gitu. Cuman laku tuh dari pertama, hari kedua, hari ketiga banyak banget yang akhirnya pada beli petasan ke gue kan. Sampai pada akhirnya di hari ke 25 atau 27 gitu ya, sebentar lagi tuh menjelang lebaran, gue akhirnya mutusin buat mengeluarkan semua modal gue untuk membeli petasan.
Biar nanti gue nggak usah beli-beli lagi, terus habis itu di lebaran gue baru dapat untungnya. Nah, yang bikin sedihnya adalah waktu gue beli itu semua, terus habis itu gue pampang kan di di warung dagang gue gitu ya. Ada teman-teman gue yang seperti biasa beli, terus habis itu nyalain di depan rumah. Tiba-tiba bokap gue yang baru bangun tidur dateng, ngelempar semua petasan gue, weng, dibanjur pakaian, just. Bapak gue langsung bilang kayak, kamu ini masih aja jual-jualan kayak gitu. Papa udah sabar ya mendengarkan orang-orang pada meledakin petasan di depan rumah. Gak boleh jual-jualan kayak gini lagi. Anjir. Semua modal gue dan semua uang yang udah gue investasikan di momen-momen dagang terakhir gue gagal dapat untung. Dan dari situ gue langsung mikir kayak, damn, inilah susahnya berusaha untuk menjadi entrepreneurship. Kalau ibu negara kayak gimana? Oh, ibu negara banyak sih pengalamannya. Jadi sebelum dia dapat kerjaan kantoran gitu kan, dia sempat usaha-usaha juga kan, usaha jualan baju, usaha buat bikin ayam ungkep dan segala macem. Dan ya banyak banget momen lika-likunya gitu. Dan ya ada yang kadang nggak ada yang beli. Terus habis itu udah usaha gitu jualan baju, tapi habis itu nggak ada yang tertarik juga. Ya sama lah, kita menertawakan kenyataan gitu ya. Jadi di video ini gue ngeliat video orang-orang pada usaha, terus habis itu nggak pada laku, jir, relate gitu. Gue ketawa juga ngerasa kasihan gitu, nggak enak sama mereka. Cuman gimana ya? Karena gue relate, jadi ya udahlah kita ketawain bareng ya. Lucu banget. Mengisi kegabutan dengan jualan di CFD, anjay. Car Free Day, asik. Gila. Gue nggak tahu nih, mungkin ada beberapa di antara mereka yang emang nyari traffic doang, gimana ya? Well, whatever. Nggak laku. No, tutup aja no. Orang-orang lagi nggak pengen CFD, anjir, lagi pada malas. Aku ingin tetap rebahan di rumah. Aku tidak ingin beli minuman-minuman kayak gitu, apalagi waktu CFD. Lika-liku jualan angkringan bareng Besti, anjir. Ya udah mengeluarkan segala macam ini ya, gaji gitu ya, yang udah diinvestasikan untuk berusaha gitu, untuk entrepreneurship. Keren. Strong woman. Anjay, lika-liku jualan angkringan. Kita lihat endingnya gimana. Sepi. No, semangat Pak. Nekat resign terus all in tabungan. Nih kalau misal lu lihat, ini gue kebetulan ngelihat salah satu ini ya, respon dari video dari Lola Febriola ini. Dan banyak banget orang-orang yang berkomentar, bagi lokasi mbak, dulu gue buka angkringan juga kak, bulan pertama sepi, bulan kedua udah laku gerobaknya. Ya mungkin di konten-konten, di tipe konten kayak gini lu bisa merasakan komentar-komentar orang TikTok yang normal gitu ya. Soalnya bukan bocah-bocahan SMP atau anak SD yang komentar gitu. Bukan bocah-bocahan yang emang benar-benar fanatik sama partai pendukung atau pemerintah, tapi emang benar-benar orang-orang yang berusaha pengen memperbaiki kualitas hidupnya gitu, men. Yang penting udah berusaha kak. Kalau soal Rizky biar Sule sama Mahal ini yang urus, ya Allah. Nah, walaupun kita gagal jadi orang sukses, setidaknya kita sukses jadi orang gagal. Yes, this is a green area dari konten-konten TikTok gitu anjir. Seneng banget gue ngeliatnya, men. Ini adalah penemuan yang bersejarah di mana konten-konten TikTok itu nggak ngebuat kita brain rot ya. Nekat resign terus all in tabungan buat jualan online, anjay. Usahanya patut dipatung jempol. Kita lihat kenyataannya kayak gimana. Sepi anjrit yang nonton cuma 4. No. Kopi dadakan. Minggu pagi CFD enaknya jualan kali ya. Ya kayak udah ada beberapa merek-merek kafe juga. Merek-merek kafe. Kafe-kafe juga yang ngikutin tren kayak gini. Coba kita lihat usahanya kayak gimana. Udah kopi, ada bomboloni, lengkap jualannya. Sempet digosor Pol PP. No. Dikan gue semua yang emang ada spanduk-spanduk keren gitu udah izin gitu ya. Ternyata kagak gitu, men. Wow, baru tahu gue. Mereka jualan di konser besar sama Besti, anjing. Wah gila, ini pasti bayar buat bootnya mahal banget nih anjir. Iya gak sih?
Dan biasanya kalau misalnya stand-stand kayak gini tuh pasti harganya di markup gak sih? Gue kalau misalnya ke acara Jepangan kayak misal Motion Image, CF kayak gitu, gue biasanya tuh pasti belinya di booth-booth yang emang udah ada ini anjir, apa namanya, merek-mereknya ya. Jadi harganya nggak terlalu dinaikin gitu. Kalau misalnya lu beli di booth random gitu, biasanya harganya bisa sampai 2 kali lipat. Kayak lu dapat nasi sama cumi sedikit dong bisa sampai 80.000 anjir. Ini kebanyakan bisnis yang dilihat F&B ya. Iya gak sih? Ubinya numpuk, belum lagi yang di open. No, semangat mbak. Mengisi kegabutan jualan di acara konser, anjay. Keren. Gabut ya, laku cuma 10.000, alhamdulillah. Itu pun diminta uang kebersihan sama orang 10.000, no. Gila, ini pengalaman banget sih. Terima kasih banyak udah sharing ya mbak. Pengalamannya gila, keren banget emang. Jam 5.42 bismillah lancar jualan. Asik. Apa nih, nasi goreng? Kenapa gerobaknya? Oh ini kalau misalnya diinput sendiri kayaknya sama Mas Kejibutan ya. Kayak ini bukan format video TikTok dah. 611 ketabrak no. No. Syukur tekuna naon no. Bagong cokor gajah. Iseng jualan ayam geprek di pinggir jalan. Wah udah banyak nih. Ya, apa namanya model-model jualan kayak gini, Hisana, Sabana dan segala macem gitu ya. Kalau misalnya di RT, Dokter Chicken. Asik. Let's go. Kita lihat lanjutnya kayak ditabrak orang no. Nah saya gue pakai bondo aja teman-teman. Yo. That is all the video yang udah dikompilasi sama Gaji Buta. Dan lu bisa lihat semua konten-konten kayak gitu ketika lu nge-search lagu Sonido original Melissa Ellie. Gak semua orang-orang yang berwirausaha itu punya cerita yang tragis gitu ya. Tapi gak sedikit juga dari mereka ada yang sukses. Kayak misalkan dari videonya Pahmun, ngide buka Thailand Boot Cafe sebagai tugas matkul entrepreneurship. Anjing. Dia udah dari awal udah punya bakat ya. Jir kok rame gue gak bisa istirahat ya kan. Orang gak bersyukur gitu. Tapi di saat orang-orang yang ada yang ditabrak gitu ya. Gerobaknya ada yang digusur di CFD gitu. Ada aja orang-orang yang punya bakat jualan gitu, dimana dia gak harus effort tapi akhirnya ya laku-laku juga. Ya, jadi itulah lika-liku kehidupan yang bisa lu lihat di video TikTok orang-orang gitu. Ini banyak banget orang-orang yang nge-share pengalaman-pengalaman jualannya. Dan menurut gua ini salah satu konten TikTok yang ya sepertinya bersih dari brain rot gitu ya. Dan tidak mengurangi IQ kalian. Sedikit rekomendasi konten TikTok buat lu semua, buat yang emang masih pengen buka aplikasi TikTok. Jadi mungkin itu aja dari gua. Gua ngerasa agak sedikit bersalah, banyak banget ngomentarin orang-orang di TikTok gitu kemarin. Jadi mungkin udah tanggung jawab gue juga gitu untuk ngasih tahu nggak semua dari mereka itu buruk juga gitu. Ada beberapa yang emang mungkin bisa buat kita dapat pelajaran berharga. Salah satunya berwirausaha. Jadi terima kasih banyak. Kalau misalkan kalian suka aja buat like. Kalau misalkan kalian semua belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Itu ya deh gue, terima kasih banyak. Sampai jumpa.